Saya Azwar Anwar, peserta Lansar CPNS Angkatan 11 tahun 2020 Universitas Borneo Tarakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Puslatbang KDOD Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya. Jadi akuntabilitas ini merujuk pada setiap individu, kelompok, lembaga, atau institusi yang melaksanakan tugasnya dan menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas tersebut. Juga ini akuntabilitas menjadi landasan atau menjamin dari nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik di sini yang dimaksud adalah mampu mengambil keputusan yang baik, benar, dan tepat. Kemudian yang kedua adalah memiliki pemahaman dan kesadaran dalam tanggung jawab sebagai PNS. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten. Selanjutnya adalah fungsi utama dari akuntabilitas, itu ada 3. Yang pertama adalah peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokrasi. Artinya di sini adalah membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan user. Kemudian yang kedua adalah peran konstitusional. Nah, di sini adalah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaannya. Jadi kita tahu bahwa korupsi merupakan salah satu tindakan pencurian uang yang biasanya dilakukan oleh para pejabat negara. Dan juga kita harus menghindari penyalahgunaannya seperti penyuapan, kemudian gratifikasi atau sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peran belajar. Jadi peran belajar di sini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi efisiensi di sini adalah membuat tugas atau amanah yang lebih simpel dan tidak ribet. Kemudian efisiensi di sini efektivitas di sini adalah menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Selanjutnya adalah tingkatan akuntabilitas. Yang pertama yaitu adalah personal. Di sini personal itu merujuk pada sifat setiap sifat diri, yaitu seperti kejujuran, etika, moral, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah individu. Individu di sini adalah hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok. Jadi kelompok di sini institusi yang melaksanakan atas kerjasama kelompok. Kemudian yang ketiga adalah organisasi. Yang keempat itu adalah stakeholder. Jadi stakeholder yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan kritik saran atas kinerja yang telah dilaksanakan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk membentuk lingkungan kinerja yang akuntabel. Yang pertama harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di sini adalah bagaimana seorang pimpinan mempromosikan lingkungan kerja yang akuntabel sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Jadi transparansi ini adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatunya harus kita perlihatkan secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Sehingga ini juga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan atau masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Integritas menjadi salah satu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini adalah kita harus siap menerima konsekuensi atas tugas atau amanah yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah ada keadilan, yaitu salah satu landasan umum juga yang menjadi bagian dari akuntabilitas. Kepercayaan. Jadi kepercayaan di sini tadi sudah dijelaskan di atas bahwa kepercayaan di sini dapat memberikan suatu keyakinan kepada setiap masyarakat. Selanjutnya ada keseimbangan. Selanjutnya adalah kejelasan. Jadi kejelasan di sini yang dimaksud adalah tugas-tugas kita itu harus jelas sesuai prosedur dan
uh, menjadi pedoman bagi setiap bagi tugas yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah konsistensi, yaitu harus sesuai dengan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang ada. Nah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.